Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang diucapkan kepada anak-anak dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 8 semester genap tahun pelajaran 2020-2021, masih tetap bersama guru pengampu kalian yaitu Bu Listi, Bu Yayu, dan Bu Desti. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks drama bagian yang pertama. Namun, sebelum masuk ke materi, ini ada sebuah motivasi dari Imam Al-Ghazali. Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini. Tetapi, pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa. Bencana akibat kebodohan adalah sebesar-besarnya musibah seorang manusia. Maksud dari motivasi ini yaitu kita harus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, menggali ilmu sebanyak-banyaknya, jangan sampai kita menjadi orang bodoh. Nah, kita langsung saja masuk ke materi, yaitu tentang identifikasi unsur-unsur drama dan interpretasi drama. Masih bersama Bu Listiani Tular Kurniasi. Adapun KD pada hari ini yaitu 3.15 mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah dan menginterpretasi tradisional dan modern yang dibaca dan ditonton atau didengar. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi teks drama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian teks drama dengan tepat, mengidentifikasi unsur-unsur drama secara cermat, menginterpretasikan isi drama dengan tepat, menanggapi pementasan drama dengan seksama dengan fokus PPK yaitu integritas. Adapun lingkup materi dan penilaiannya, pertama pengertian teks drama, selanjutnya ciri-ciri drama, ada juga unsur-unsur drama, interpretasi isi drama dan tanggapan pementasan drama, dengan penilaian, sikap, tes tertulis dan produk. Definisi teks drama. Menurut KBBI, drama merupakan dialog yang dipentaskan. Teks drama merupakan suatu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting yang dipentaskan. Adapun istilah-istilah lain dalam drama diantaranya ada sandiwara, tonil, lakon, tablo, dan sendera tari. Selain itu, ada pula istilah lainnya yaitu ludruk, pantomim, lenong, ketoprak, dan juga teater. Nah, inilah pengertian dari istilah-istilah drama tadi. Pertama, sandiwara. Istilah sandiwara diciptakan oleh Mangkunegara ke-7. Berasal dari kata bahasa Jawa sandi yang berarti rahasia dan wara yang berarti pengajaran. Oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambang atau secara tidak langsung. Selanjutnya, lakon. Istilah ini memiliki beberapa kemungkinan arti. Pertama, cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. Berikutnya, karangan yang berupa cerita sandiwara atau perbuatan kejadian atau peristiwa. Tonil. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda tonil yang artinya pertunjukan. Istilah ini populer pada masa penjajahan Belanda. Berikutnya sendera tari, kepanjangan dari seni, drama, dan tari. Sendera tari berarti pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok penari dan mengisahkan suatu cerita, baik dengan atau tanpa percakapan. Selanjutnya tablo, merupakan drama yang mengisahkan dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pencerita. Pemain tablo ini tidak berdialog, melainkan hanya menampilkan sisika dengan tingkah laku saja. Berikutnya, ada pun istilah lain yaitu ketoprak, merupakan sandiwara tradisional Jawa, biasanya memainkan cerita lama dengan diiringi iringan musik dan disertai tari-tarian serta tembang. Berikutnya ludruk, kesenian rakyat Jawa Timur yang berbentuk sandiwara yang dipertontonkan dengan menari dan menyanyi. Selanjutnya lenong, ini merupakan salah satu kesenian tradisional khas Betawi yang artinya pertunjukan sandiwara yang diiringi gambang kromong. Berikutnya pantomim, pertunjukan drama tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah. Biasanya pertunjukan ini diiringi oleh musik.
Terakhir, teater merupakan pementasan drama sebagai suatu seni atau profesi. Nah, di atas itu ada contoh-contoh pementasan drama dari drama tradisional reog maupun drama yang dipentaskan oleh teater Senapati. Nah, kalian bisa cari atau lihat kembali pertunjukan drama di YouTube. Selanjutnya yaitu ciri-ciri utama drama. Di antaranya berupa cerita, berbentuk dialog, serta bertujuan untuk dipentaskan. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur drama. Itu terbagi dua, yaitu unsur naskah dan pementasan. Unsur naskah ini terbagi menjadi dua kembali, yaitu intrinsik dan ekstrinsik, sedangkan unsur pementasan yaitu unsur panggung. Nah, di antara unsur-unsur intrinsik dalam unsur naskah drama, ada hal-hal yang paling penting. Pertama, ada alur atau plot, merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Ada bagiannya, diantaranya pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Berikutnya ada penokohan, yaitu cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh. Dalam pementasan drama, penokohan memiliki posisi yang penting, karena tokohlah yang mengaktualisasikan naskah drama di atas pentas. Tokoh yang didukung oleh latar peristiwa dan aspek-aspek lainnya akan menampilkan cerita dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Berdasarkan perannya, tokoh terbagi menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama, sementara tokoh pembantu merupakan tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Adapun ciri-ciri tokoh utama diantaranya paling sering muncul, menjadi sentral, kejadiannya melibatkan tokoh lain, dan dialognya juga melibatkan tokoh lain. Selanjutnya, dari segi perwatakannya, tokoh dan peran dalam pementasan drama terdiri atas 4 macam, yaitu tokoh berkembang, pembantu, statis, dan tokoh serba bisa. Tokoh berkembang merupakan tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalnya, tokoh yang awalnya baik, pada akhirnya akan menjadi seorang yang jahat, dan sebaliknya. Selanjutnya, tokoh pembantu merupakan tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Tokoh pembantu ini memerankan suatu fungsi bagian penting dalam drama, tetapi fungsinya tetap membantu. Selanjutnya yaitu tokoh statis, adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu drama. Misalnya seorang tokoh yang berkarakter jahat dari awal, nah di akhir pun akan tetap menjadi jahat. Berikutnya tokoh serba bisa, yaitu tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Misalnya tokoh yang berperan sebagai raja, berikutnya juga bisa menjadi rakyat untuk memantau kehidupan rakyat. Selanjutnya yaitu dialog. Dialog terdiri atas 3 elemen yang tidak boleh dilupakan. Ketiga elemen tersebut yaitu tokoh, wawancang, dan kramagung. Tokoh merupakan pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Wawancang merupakan dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Sementara kramagung merupakan petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, kramagung dituliskan dalam tanda kurung, biasanya dicetak miring. Latar merupakan keterangan mengenai ruang dan waktu. Penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam pertunjukan pementasan. Bagian itu disebut juga kramagung. Latar juga dapat dinyatakan melalui percakapan para tokohnya. Dalam pementasannya, latar dapat dibantu dengan tata panggung atau tata cahaya. Berikutnya bahasa, yang merupakan media komunikasi antar tokoh. Nah, selanjutnya unsur pementasan atau panggung drama. Pertama, ada organisasi pementasan drama, terdiri dari tim produksi, yaitu pimpinan produksi atau pimpro, sutradara dan asisten sutradara, aktor atau aktris, dan kru panggung. Dibantu juga dengan tata panggung atau artistik, tata pencahayaan atau lighting, tata busana atau kostum, tata rias, serta tata musik atau tata suara. Nah, unsur pementasan atau panggung ini harus menjadi satu kesatuan demi suksesnya sebuah pementasan drama atau tersampaikannya pesan dari isi naskah drama. Selanjutnya yaitu interpretasi isi drama. Ketika kita menonton drama, tidak hanya sebuah hiburan yang kita dapatkan, melainkan juga
karena drama kental dengan nilai-nilai kehidupan sehari-hari, kita akan mendapatkan hikmah atau amanat di dalamnya. Dan dalam menonton drama, kita harus memberikan penilaian secara kritis. Hikmah tersebut pun harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tanggapan pementasan drama merupakan pendapat, penilaian, atau kesan yang didapat oleh penonton setelah menyaksikan pertunjukan drama. Tanggapan ini bersifat subjektif. Bisa saja tanggapan atau kesan yang didapat oleh penonton yang satu akan berbeda dengan penonton lainnya saat menonton pementasan drama. Nah, tanggapan pementasan drama bisa berupa cerita yang menarik, atau akting para pemain yang memukau, atau bisa juga unsur-unsur panggung, penunjang cerita, atau pementasan yang tersusun atau tertampilkan dengan baik. Nah, itu dia materi pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa bertanya kepada guru masing-masing. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun kita masih melakukan pembelajaran daring. Semoga kita sehat selalu dan sampai jumpa di pembelajaran daring berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.